Saudaraku, saat saya merenungkan firman-Nya tentang kekhawatiran, saya merasa hampir tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya bebas sama sekali dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Bahkan di kalangan orang percaya sendiri, walaupun skalanya bisa berbeda-beda. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena Allah sendiri memberitahukannya melalui firman-Nya, di mana seringkali Allah harus mengingatkan umat-Nya agar mereka tidak takut, cemas, atau khawatir. Ini berarti Allah tahu bahwa sebagai manusia kita sering merasa cemas, takut, dan khawatir. Di dalam Matius 6:27, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Melalui sabdanya ini, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kekhawatiran tidak dapat menambah walaupun sehasta atau sejengkal saja pada jalan hidup kita. Jangankan menambah, kekhawatiran seringkali justru mengurangi jalan hidup kita. Hidup kita sesungguhnya tidak pernah bergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, orang percaya yang selalu khawatir merusak kesaksian hidupnya sendiri di hadapan orang yang tidak percaya. Ia ibarat awan yang tidak berair, yang berlalu begitu saja ditiup angin. Ia seperti pohon yang tidak berbuah dan tidak mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Lebih daripada itu, iblis akan mengambil kesempatan untuk mendorong orang yang khawatir untuk memperhatikan dirinya sendiri, bertindak serakah, dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Seperti orang kaya yang bodoh hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, sementara banyak orang lain sangat membutuhkan bantuannya. Namun sesungguhnya dengan tindakannya yang didorong oleh kekhawatiran yang menjadikan dirinya serakah, ia tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ketika Tuhan mengambil nyawanya pada malam itu juga, maka ia tidak bisa menolak. Dan untuk siapa hartanya yang banyak itu? Sesungguhnya kekhawatiran tidak menambah umur kita walaupun hanya sehasta. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhenti dari menjadi khawatir? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman-Nya berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Rasul Petrus memahami betul arti khawatir dan takut karena dia sendiri pernah mengalaminya. Ia satu-satunya rasul yang pernah mengalami mujizat berjalan di atas air. Namun karena takutnya ketika dirasanya angin yang kencang itu di Danau Galilea tersebut, maka ia pun tenggelam. Ini menggambarkan bahwa kekhawatiran justru akan menenggelamkan kehidupan kita, menenggelamkan kita ke dalam banyak hal yang negatif yang akan menghalangi bertumbuhnya firman di dalam hati kita karena dihimpit oleh kekhawatiran tersebut. Jadi, saudaraku, jika kita khawatir, firman-Nya menasehati supaya kita menyerahkannya kepada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan? Jelas, karena Tuhanlah pemelihara jiwa kita. Ini adalah kebenaran yang luar biasa, yang pasti akan membebaskan kita dari segala kekhawatiran kita. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada Tuhan, gembala dan pemelihara jiwa kita. Adakah yang lebih menenangkan hati kita dari hal ini? Marilah kita mempercayai firman-Nya dengan segenap hati.
supaya di tengah kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan banyak orang sekarang ini karena pandemi COVID-19, kita orang percaya dapat menang dari ketakutan kita, dari kekhawatiran kita, dan justru bangkit untuk menyatakan kasih dan perhatian Tuhan kepada orang lain. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam, dan perkatakan firman Tuhan secara terus-menerus pada setiap saat. Perkatakanlah terus-menerus kebenaran di dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, firman-Nya yang kita percayai mengalahkan segala kekhawatiran kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.